Kita akan masuk dulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Oke ya, pertama ada pertanyaan, melalui naskah teks Alkitab, setiap kitab suci, manusia dapat memahami bahwa alam semesta dan segala isinya ada karena rancangan dan pembentukan Sang Kreator, Ilahi, Allah. Jadi melalui wahyu khusus, manusia dapat memahami wahyu umum. Bagaimana jika tidak ada wahyu khusus? Pertama, kalau tidak ada wahyu khusus, binasa ke neraka semua kita ya. Karena tidak ada Alkitab, tidak ada Tuhan Yesus datang. Itu wahyu khusus. Kedua, sebenarnya dalam Alkitab hanya memberitahu bahwa ada wahyu umum. Allah menyatakan diri melalui alam semesta misalnya. Ada banyak orang di luar sana tidak tahu, tidak sadar bahwa sebenarnya mereka juga sedang merespon wahyu ya, alam semesta ini, termasuk hati nurani ya. Ada 3 kalau kita belajar di S1. Wahyu umum itu adalah alam semesta, hati nurani, dan sejarah bangsa-bangsa. Termasuk sejarah pribadi kita juga. Itu semua dapat menuntun kita kepada satu kesadaran bahwa Allah itu ada. Jadi wahyu umum fungsinya untuk menyatakan bahwa Allah itu ada. Nah, alam semesta yang begitu luar biasa ini, kalau orang itu jalan nalarnya dengan baik, dia akan tiba pada kesimpulan itu. Karena itu para ilmuwan murni, mereka adalah orang-orang percaya. Para ilmuwan murni. Kalau kita baca lagi buku penemu SMA, ya di waktu SMA itu, ada seperti Blaise Pascal, Boyle, Louis Pasteur, ya, Thomas Alva Edison. Mereka itu bukan cuma orang gereja, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan juga sempat menulis beberapa artikel teologi. Karena mereka ilmuwan murni. Dan mereka tiba pada kesimpulan, tidak mungkin alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Roma 1 ayat 19-20 mengatakan, keilahiannya yang kekal, kekuasaannya dapat nampak dari karyanya. Gitu, alam semesta ini. Jadi sebenarnya ada orang yang memang tidak tahu atau tidak sadar bahwa sebenarnya alam semesta ini adalah bentuk dari wahyu umum Allah kepada manusia untuk menyadarkan dia bahwa Allah itu ada, atau hati nurani manusia. Gitu ya. Jadi kalau wahyu khusus tidak ada, kita tidak tahu bahwa alam semesta adalah wahyu umum. Kita tidak tahu bahwa di dalam diri kita itu, hati nurani itu juga adalah bagian dari wahyu umum. Dan kita tidak tahu bahwa Allah mengontrol sejarah bangsa-bangsa. Cuma saya tidak ada waktu tentu mau menunjukkan itu ya. Itu misalnya di Yeskiel pasal 28 itu bangsa-bangsa yang Tuhan bilang, stop kalian sampai di sini. Bubar bangsa itu dan hilang, lenyap dari peta. Tetapi Mesir misalnya, aku akan hukum 40 tahun, tapi aku akan kembalikan mereka ke tanah Patros. Tapi mereka hanya akan menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan yang lain, mereka kerajaan yang paling lemah, mereka tidak dapat membanggakan diri lagi di antara kerajaan-kerajaan. Dan hari ini kita menyaksikan itu. Mesir yang sudah puluhan abad lalu, ya, pernah menjadi negara superpower sesudah Mesopotamia. Mereka sudah lama sekali, tapi kalau kita ingat Mesir, apa yang kita bisa ingat sekarang ini tentang mereka? Dan di sini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yeskiel 29, 28-29, memang itu terjadi. Bahwa Allah mengendalikan bangsa-bangsa. Oke, jadi kalau tidak ada wahyu khusus ya, pertama, celakalah kita. Wahyu khusus itu kan Alkitab dengan kehadiran Yesus di dunia ini. Kemudian kedua mengenai kanonisasi. Mengapa firman Tuhan yang merupakan ilham dan wahyu Tuhan sendiri dikanonisasi apabila berdasarkan penilaian dan pertimbangan manusia? Bukankah hal itu merupakan kewenangan Allah untuk menetapkannya? Saudara, ya kalau nonton baik-baik video saya, tentu jawaban ini sudah ada di video ya. Tapi mau dipertanyakan lagi. Tapi oke deh, saya memberikan jawaban yang singkat saja. Jadi kan ada banyak kitab yang beredar. Dan jemaat Yahudi ya, ini untuk PL. Jemaat Yahudi kan tidak tahu. Kitab-kitab ini yang mana memiliki nilai pengilhaman. Gitu ya. Ada banyak sekali kitab beredar. Begitu juga masa PB. Maka tentu oleh hikmat Tuhan akhirnya
orang-orang Yahudi, bapak-bapak, tua-tua Yahudi. Kemudian mulai timbul satu keyakinan dalam diri mereka bahwa standar pertama adalah Nabi Musa. Mengapa? Karena Nabi Musa adalah nabi yang mereka lihat. Dia berhadapan dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ada 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Dia memimpin orang Israel 40 tahun di padang gurun, menyaksikan sendiri betapa banyak mujizat terjadi. Mereka melihat, mendengar bagaimana Tuhan datang berkomunikasi dengan Musa dan seterusnya. Tidak ada kebimbangan sedikit pun bahwa Musa adalah nabi. Itu pertama. Maka oleh karena itu, kitab yang ditulis oleh Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam, dia sudah mulai menulis, dan selama perjalanan di padang gurun, itu langsung diterima sebagai firman Tuhan, kitab yang diilhamkan. Jadi pertama, 5 kitab Taurat. Mereka jadikan itu standar. Mistar, ukuran, itulah yang disebut kanon. Nah, itu ada penjelasan sebenarnya di video. Baru karena itu nonton lagi, coba dengar baik-baik. Nah, standar pertama adalah tidak bertentangan dengan 5 kitab Musa. Jadi kalau ada kitab ajarannya bertentangan dengan 5 kitab Musa, misalnya ada di kitab yang kita bilang apokrifa, itu mendoakan orang yang mati. Ada yang bertanya di sini. Di dalam kitab Imamat itu dilarang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan arwah-arwah. Maka otomatis itu gugur. Ya, itu standar pertama, tidak bertentangan dengan 5 kitab Musa. Baru standar kedua, ukuran kedua adalah ditulis oleh nabi. Jadi penulisnya itu identitasnya jelas. Dia nabi kah, raja, sahabat raja. Jadi orang-orang yang dikenal di kalangan umat gitu. Jadi bukan penulis yang siluman ya, enggak tahu siapa. Tiba-tiba buku ini muncul. Jadi pertama, tidak bertentangan dengan 5 kitab Musa. Kedua, ditulis oleh nabi atau oleh sahabat nabi atau oleh tokoh-tokoh Yahudi. Dan ketiga, tingkat persebarannya. Artinya gini, sebelum kitab-kitab ini diakui sebagai firman Tuhan, sebenarnya umat Tuhan, jemaat-jemaat lokal itu sudah menggunakannya. Bertahun-tahun mereka sudah menggunakannya, mereka sudah mengalami kuasa dari kitab tersebut di dalam mengatur kehidupan mereka. Jadi kitab itu otoritasnya sudah mereka rasakan dan alami. Nah, tingkat persebarannya kira-kira ada berapa persen? Kan waktu itu umat Yahudi kan ada di Kanaan, ada juga di Medi Parsi, ada di Babel, ada di Asyur, ada di mana-mana itu. Nah, itu mereka selidiki juga. Kalau mungkin cuma 1-2 jemaat lokal yang menggunakan, sementara yang lain tidak memakai kitab itu akan menjadi pertimbangan. Jadi minimal 3 ini yang menjadi kanon. Nah, kan kalau tadi ditanyakan situ, Allah yang mengilhami, Allah yang berwenang. Ingat, pengilhaman dari Allah kan bukan kayak konsep Quran ya. Bukan Allah mendikte langsung. Tidak seperti itu. Jadi proses untuk menemukan kitab-kitab yang diilhamkan, itu adalah proses secara alami. Bahwa kitab-kitab itu memang sudah dialami dalam kehidupan umat, sudah dirasakan, sudah mereka merasakan kuasa dari pengajaran di dalamnya, gitu. Dan itu tidak bertentangan dengan 5 kitab Musa. Identitas penulisnya jelas, dan penggunaannya di jemaat lokal itu cukup besar, tingkat persebarannya gitu. Ya, hampir di semua lah, atau semua jemaat Yahudi, jemaat lokal Yahudi menerima itu, mengakui itu. Nah, itu prosesnya. Jadi memang Allah mengilhami, tetapi ada proses di dalam kanon. Nah, itu nanti belajar buku-buku di S1. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau tanggapi boleh ya, langsung
Oh, ini ada di chat. Menurut penjelasan Bapak bahwa para penulis kitab adalah orang-orang yang dapat dikenal. Bukan apa itu? Bukan. Ya, orang-orang yang dikenal di kalangan Yahudi ya. Di kalangan Yahudi. Artinya mereka tua-tua Yahudi juga yang kemudian apa namanya? Yang membuat kanonisasi ini tentu mengenal baik para tokoh ini. Tetapi standar pertama diperiksa dulu apakah baik secara doktrin maupun pengajaran moral tidak bertentangan dengan 5 kitab Musa. Itu pertama. Baru kedua, siapa yang nulis? Apakah orang yang punya otoritas dalam keagamaan Yahudi atau bukan? Begitu. Baru ketiga, tingkat persebaran, tingkat pengakuan kitab itu di antara umat Yahudi yang ada tersebar ya di kawasan Palestina dan sekitarnya, Timur Tengah ya, bahkan sampai ke Asyur. Itu kan jemaat Yahudi sudah ada, jemaat-jemaat lokal. Nah, bagaimana penggunaan kitab tersebut? Oke, kemudian ada pertanyaan. Di pewahyuan khusus, Bapak mengatakan ada 2, yaitu melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Kenapa bukan Alkitab saja? Karena berita Yesus Kristus sumbernya adalah Alkitab. Ya, yang tanya ini kalau bukan non-teologi, saya maklum. Tapi kalau teologi ini terlalu juga kan. Nah, tapi kalau non-teologi, ya saya mau kasih penjelasan. Bahwa Allah kan, wahyu itu kan Allah menyatakan diri. Pertama Allah menyatakan diri melalui kitab sucinya kan. Tapi kan Allah, puncak penyataan Allah dia datang di dalam Kristus. Jadi daging, jadi manusia. Ada hadir dalam sejarah, bertemu dengan umat manusia, berkomunikasi, dicatat riwayat kehidupan dan pelayanannya. Dan itulah puncak daripada penyataan Allah bagi manusia. Ibrani 1 ayat 3 atau Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Kalau Ibrani 1 ayat 1, sejak zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dan dalam pelbagai cara berfirman kepada manusia, tapi pada zaman akhir ini Allah berbicara melalui perantaran anaknya. Itu adalah puncak penyataan diri Allah, wahyu Allah secara khusus. Jadi bukan cuma kitab suci. Jadi kalau kitab suci adalah firman yang tertulis, kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Gitu ya. Jadi 2 itu wahyu khusus. Dan tentu 2 ini sangat punya kaitan erat ya. Oke. Boleh saya bertanya mungkin? Silakan. Tapi ini di penjelasan tadi yang kedua, di pertanyaan tadi, tentang bagaimana para penulis itu dikenal oleh para pembaca atau para penerima. Nah, sementara ada beberapa data di dalam kitab Perjanjian Lama, seperti mungkin Mazmur, ada beberapa penulis yang mereka itu kepada orang yang nggak dikenal sama sekali, terus sama dengan penulis kitab Ibrani. Kan sampai sekarang para teolog sendiri pun belum berani untuk menyimpulkan siapa penulisnya, meskipun mungkin para penerima sendiri mengenal mereka. Nah, betul. Bagaimana itu bisa masuk ke dalam pengkanonisasi? Sementara pengkanonisasi pun ada proses-proses yang harus mereka jalani. Mungkin itu saja. Ya, kita enggak tahu, tapi mereka tahu, gitu ya. Jadi kan bukan kita yang mengkanon orang-orang itu. Jadi yang jelas ketika mereka mengambil dokumen, misalnya dalam kitab Mazmur dimasukkan, mereka tentu menyelidiki itu, bukan cuma ambil sembarangan begitu. Karena kalau bicara kitab ada banyak ya. Di PL misalnya ada kitab orang jujur, kitab sejarah raja-raja Yehuda, ada banyak sekali kitab yang kemudian memang tidak masuk. Jadi kita tidak kenal memang nama-nama itu. Atau bahkan tidak tertulis namanya, tetapi orang-orang itu pasti kenal. Karena mereka tentu, ini kitab suci dan kita tahu orang Yahudi itu sangat-sangat ketat di dalam hal kitab suci. Lebih baik mereka mati daripada misalnya kitab suci itu dirampas ya. Kita tahu misalnya bagaimana penemuan di Qumran. Itu kan ketika Roma mengetahui bahwa kaum Essene itu banyak bersembunyi di goa-goa di kampung Qumran itu.
Akhirnya Roma menyerbu ke sana. Yang pertama mereka selamatkan adalah naskah-naskah itu. Karena itu pada tahun 1946 kita menemukan naskah-naskah itu ada di apa namanya itu? Guci-guci, ya, ada di guci-guci. Dan mereka keluar dari goa berhadapan dengan tentara Roma dan mereka mati semua di luar goa. Tetapi ingat bahwa naskah-naskah mereka sembunyikan di dalam goa. Begitu juga ketika benteng Masada itu diserang oleh Roma. Orang Yahudi gimana? Mereka lebih rela mereka itu mati daripada naskah-naskah itu direbut atau dimusnahkan oleh Roma. Jadi orang Yahudi sangat ketat, tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan mereka. Baik dalam menulis ataupun dalam hal menggunakan kanon. Jadi benar kita tidak tahu, tetapi pasti orang tua-tua Yahudi tahu asal-usul bagian-bagian yang mereka ambil itu. Karena mereka mengadakan seleksi. Seleksinya ya tadi, pertama, tidak bertentangan dengan 5 kitab Musa, pengajaran doktrinnya maupun pengajaran moralnya. Kedua, penulisnya jelas bagi mereka. Ya, entah dicantumkan namanya atau tidak. Ketiga, tingkat persebarannya. Gitu. Dan hanya itulah kanon, ukuran. Begitu juga di Perjanjian Baru, misalnya ada kitab Ibrani, ya, yang kita tidak tahu, ya, dan memang sengaja penulis mungkin menyembunyikan identitasnya, ada mungkin pertimbangan-pertimbangan, tetapi yang jelas para bapak-bapak apostolik waktu itu tentu sangat mengenal. Tetapi karena dalam naskah asli itu tidak dicantumkan namanya, ya, tidak dicantumkan namanya, maka mereka tentu tidak akan mengubah naskah aslinya. Tapi pasti mereka dapat menelusuri itu. Bapak-bapak apostolik seperti Ignatius, seperti Clemens dari Roma, mereka itu kan masih hidup pada zaman rasul-rasul. Bahkan sebagian dari mereka ada yang tergabung dalam 70 murid Tuhan Yesus yang diutus dua-dua di Lukas pasal 10. Jadi saya kira mereka sangat tahu. Kita aja yang nggak tahu. Kenapa? Karena mereka tentu tidak akan mencantumkan apa yang memang di dalam naskah asli tidak tercantum. Jadi itulah jaminan bagi kita bahwa ada tua-tua Yahudi, ada bapak-bapak apostolik yang dapat kita lebih percaya daripada para teolog Eropa abad 17 yang banyak mengkritik soal Alkitab. Padahal mereka sendiri dokumen-dokumen tua itu bahkan tidak ada di tangan mereka lagi. Karena memang di masa Katolik aja sudah hilang dokumen-dokumen tua itu. Walaupun sekarang ternyata ya kita bersyukur itu masih terpelihara di gereja-gereja Ortodoks Timur. Kita itu kehilangan kayak rantai dari segi dokumen, ya. Karena itu banyak spekulasi yang dilakukan oleh teolog Barat menyangkut hal-hal masa lalu. Contoh misalnya Natal dulu itu selalu dibilang, oh itu penyembahan dewa matahari, setelah ternyata ditemukan naskah-naskah tua seperti Didaskalia Apostolorum. Ternyata di Mesir misalnya dari tahun 100 berapa itu ya, saya lupa angkanya, sudah ada perayaan, bahkan 80 tahun Masehi, ya, 80 sekian, ada perayaan Natal pas tanggal 25. Cuma itu kita tidak bahas di sini, ya. Itu hanya cuma contoh. Bahwa memang kita gereja Barat kehilangan dokumen pada masa gereja pertengahan, abad pertengahan, beralih kepada teologi skolastik. Yang dasarnya itu adalah filsafat Aristoteles. Waktu itu selama 5 abad, ya, 5 abad atau 6 abad, dokumen-dokumen itu tercecer dan kemudian hilang, musnah. Sebelumnya teologi monastik itu abad 6 sampai abad 10 atau abad 11. Itu kan teologi di biara aja. Di biara itu kan cuma ada ritual-ritual, doa rasyario, cuma gitu-gitu. Maka dokumen mulai saat itu juga sudah mulai tidak digunakan. Sehingga Katolik tercabut boleh bilang dari akarnya. Oleh karena itu muncullah para reformator gereja kan. Gara-gara Katolik tercabut dari akarnya. Akarnya yaitu teologi bapak-bapak gereja. Oke ya. Saya baca lagi ini.
Berikut, pada bagian Bibliologi 2, pada bagian ini dijelaskan 3 cara penulisan Alkitab, yaitu 1. Sang penulis menerima ilham dan wahyu. 2. Sang penulis menerima wahyu. Ini cuma sampai situ, mesti sambung lagi. Belum lengkap kalimat ini. Sang penulis menerima wahyu, tetapi tidak menerima ilham. Ketiga, sang penulis menerima ilham, sambung lagi mesti, tetapi tidak menerima wahyu. Itu ya. Apa yang membedakan wahyu dan ilham? Nah, nonton lagi lah videonya ya, ada di situ. Kemudian, apakah ini 2 hal yang sama? Ya, nonton lagi. Dan bagaimana mengetahuinya bahwa itu ilham atau wahyu dari Tuhan? Ya, ada penjelasan. Kalau ilham kan tadi, di video adalah. Kalau ilham itu kan kaitan dengan bagaimana Allah, mungkin sekaligus dengan pertanyaan, ada pertanyaan sini lagi. Ada yang menanyakan tentang theopneustos, ya. Nanti ada kaitan, ditanya apakah ada kaitan dengan Kejadian 2. Oke, saya jawab sebentar itu, tetapi saya mau jelaskan dulu ilham. Oh, kalau ini saya kenal yang bertanya memang S1 ekonomi ya, bukan S1 teologi. Jadi saya maklum. Kebetulan saya kenal. Jadi ilham itu bukan berarti didikte ya. Ilham itu berarti sumbernya dari Allah. Jadi kalau theopneustos itu dihembuskan oleh Allah, ya, itu artinya sumbernya dari Allah. Itu sebenarnya penegasan di 2 Timotius 3:16. Segala tulisan kitab suci atau grape, bahasa Yunaninya kalau bilang grape langsung orang ngerti itu tulisan kitab suci, itu dihembuskan oleh nafas Allah, artinya sumbernya dari Allah. Pada prinsipnya, grape itu sumbernya dari Allah. Nah, kemudian kita melihat gagasan dalam 1 Petrus. 1 Petrus itu ya, mungkin ada di antara kita tahu ayat itu, yang kaitan dengan nubuat, bahwa para nabi yang bernubuat itu, mereka bukan bernubuat atas kehendak mereka sendiri, tapi oleh dorongan Roh Kudus, mereka berbicara atas nama Tuhan. Jadi gagasan di sana, bahwa para nabi yang berbicara di PL, kaitan dengan nubuatan-nubuatan para nabi itu bukan lahir dari kepikiran mereka, bukan sekedar keinginan mereka, tetapi ada roh Allah atau ada Allah di belakangnya. Sumbernya dari Allah dan ada Allah di belakangnya yang mengontrol. Karena begini, pendekatan deduktifnya begini, kalau kita yakin ada Allah di sorga, dan Allah di sorga itu adalah Allah yang benar, itu kira-kira premis mayornya, ada Allah di sorga, ada Allah yang benar di sorga. Maka Allah yang di sorga itu mau mewahyukan dirinya, mau memperkenalkan dirinya. Gitu kan? Dan kalau dia mau memperkenalkan dirinya, tentu dia dapat menjaga wahyunya. Karena dia memperkenalkan diri kan melalui pewahyuan, pengungkapan, penyingkapan. Dan kalau di S1 kita sudah belajar ada macam-macam cara Allah menyingkapkan dirinya kan, menyampaikan pesannya, menyampaikan keberadaannya. Gitu. Nah, jadi Allah tentu memilih orang sesuai yang dia kehendaki, kemudian dia menggerakkan orang itu dalam arti, tentu ada yang bertanya, bagaimana Allah menggerakkan? Ya, dia menggerakkan tentu dalam hati ya, bukan dia dorong-dorong dari belakang gitu. Dia menggerakkan itu, menggerakkan hatinya, sehingga dia memiliki satu kerinduan besar, mau untuk menulis gitu. Kerinduan yang sama juga ada pada kita saat ini. Ada orang yang punya kerinduan besar untuk mau menulis buku. Ada yang punya kerinduan besar mau memberitakan firman. Dan semua mereka kan mengklaim bahwa mereka yakin itu adalah kegerakan yang Tuhan lakukan. Begitu juga para penulis Alkitab. Jadi gagasan dalam 1 Petrus 1 ya, kalau nggak salah ya, 20 kalau nggak salah ya, 20-21, saya kira banyak kita yang tahu itu, bahwa Allah menggerakkan seseorang, dalam hal ini para nabi di PL, untuk menyampaikan nubuatan mereka, lahir dari kerinduan, lahir dari Allah,
ya, tetapi disampaikan oleh hamba-hambanya, disampaikan oleh oleh orang-orangnya. Tetapi supaya dapat dijamin tentu apa yang mau dikomunikasikan Allah itu sampai kepada kita manusia, maka sudah tentu dia mengontrol, walaupun tidak mendikte. Karena apa? Karena setiap penulis Alkitab itu, dia itu adalah pribadi yang hidup, dan Allah menghargai itu. Bahkan Allah mungkin sudah mempersiapkan juga latar belakang dia untuk itu. Tapi bukan didikte, sebab kalau didikte itu artinya A, dia tulis A. Atau pada mulanya, maka Musa tulis pada mulanya. Allah menciptakan. Langit dan bumi. Nah, itu namanya didikte. Tetapi tentu Allah memberikan kepada para penulis Alkitab ini hikmat. Ya, seperti Paulus katakan juga di 1 Korintus 7 ayat 25. Jadi gitu tentu, ya. Tetapi bukan didikte, bukan seperti konsep pewahyuan dalam Islam, ya. Kita beda, ya. Kalau di Islam memang didiktekan begitu, kalau kita enggak. Bukan dalam arti didikte, tetapi Allah mengontrolnya. Karena itu misalnya penggunaan terminologi itu bisa berkembang. Coba periksa misalnya 1 Timotius, datang ke 2 Timotius, itu ada peningkatan di dalam penggunaan sastra. Yesaya pasal 1 sampai 40, bandingkan dengan bagian kedua 41 sampai 66, itu sastranya berbeda. Ya, kayak kita juga, waktu kita S1 berbeda setelah S2 tentu nanti. Dalam gaya penulisan kita, kemampuan kosakata kita, tentu kan kita mengalami perkembangan. Dan Allah menggunakan kapasitas manusia itu, tetapi menjaga, mengontrolnya, supaya yang bersangkutan itu dapat menyampaikan apa yang ingin Tuhan komunikasikan. Itu arti diilhamkan, ya, itu arti diwahyukan menurut pandangan kaum Injili atau kaum